Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita, amin. Amin. Kita mau berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Kita bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Kita bisa beribadah dengan saudara-saudara seiman kita. Jadi mari jangan biarkan ibadah kita hanya sebagai rutinitas saja, tapi mari jadikan ibadah kita sebagai persembahan yang terbaik, persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, amin. Mari kita mau datang sama Tuhan, kita mau memuji, kita mau meninggikan namanya. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang membawa ucapan syukur kami membawa hati kami, membawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Bahwa kami lebih erat lagi di hadirat-Mu, karena hanya Engkau Allah yang ada di hidup kami Tuhan. Terima kasih. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Mari kita sama-sama katakan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Syukurku membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu ya Tuhan, karya-Mu indah bagiku, kasih-Mu Tuhan menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah.
Jiwaku erat di hadirat-Mu, hatiku persembahan bagi-Mu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu, Hati kami aman Tuhan, hatiku aman dalam kasih-Mu. bawa kami Yesus, Bawaku erat di hadirat-Mu, persembahan kami, hatiku persembahan bagi-Mu. jiwaku tenang, Jiwaku tenang di hadirat-Mu, hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, kekatamu Tuhan, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembah. mari jemaat Tuhan saja menyanyikan lagu ini. Membawa hatiku, hanya Engkau, segalanya di hidup kami ya Bapa. Selamanya kami bawa hidup kami, kekatamu Tuhan, aku untuk Yesusku Yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, kami bawa hati kami Tuhan, kami bawa hidup kami, kami sembah-Mu Yesus. kami bawa hati kami, Haleluya, yang terbaik bagi-Mu, yang terbaik bagi-Mu. ini persembahan kami, Haleluya, kami sembah, kami puji-Mu Yesus, kami agungkan Engkau ya Raja. Haleluya. Glory, glory. Hanya bagi-Mu ya Raja. Membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah
pagi hari ini dengan segenap hati kami, dengan segenap kerinduan kami ya Bapa. Dan biarlah roh-Mu yang ada di dalam hidup kami Tuhan bersorak Tuhan, merayakan kemenangan yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya, kami yang sakit kami disembuhkan pagi hari ini. Kami yang lemah kami dikuatkan ya Bapa. Kami yang lemah dimerdekakan oleh Engkau Bapa. Karena kuasa hadirat-Mu berkuasa di tengah-tengah kami. Segala pujian, segala hormat bagi Raja kami yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersorak lebih lagi buat Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Mari beri sorak-sorai buat Tuhan kita pagi hari ini. Biarlah roh yang ada di dalam kita terus menyala melayani Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala Lebih lagi buat Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah 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 Tuhan. Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Langgalkan segala beban dan dosa yang semuanya berlari. Pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Bilang kiri kananmu katakan, tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap langgalkan segala beban Tinggalkan segala beban dan dosa yang melintangi. pemerintah. Siap berlari bagi Tuhan. Pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah roh-Mu Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan semua lebih lagi. biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah. Mari jemaat Tuhan katakan, biarlah roh-Mu. Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu Suaranya bersorak bagi Tuhan, biarlah roh-Mu. Sekali lagi ya, yang terbaik bagi Tuhan. Semuanya sorakan, biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. biarlah roh-Mu Menyala-nyala dan layanilah. biarlah roh-Mu biarlah roh-Mu Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. haleluya. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah. Sekali lagi, Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. haleluya. Biarlah setiap roh yang ada di dalam hidup kita terus bernyala-nyala melayani Tuhan, amin.
Sebab Roh Kudus tercurah di tempat ini dan membakar setiap hati umat yang rindu untuk melayani Tuhan. Mari tepuk tangan sama-sama. 1, 2, 3, go. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajak namanya. Sama-sama. Roh Kudus membakar setiap kami. Amin. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api. Ku nyanyi, oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Semua katakan, langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan agung namanya. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap. Amin Tuhan. Oh. Naikkan pujian mujizat terjadi. Siap. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Sorakan. Nyanyi, oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Mari tepuk tangan sama-sama buat Tuhan kita. Kita mau nyanyi saut-sautan, amin. Sorak buat Tuhan ya. Ikuti saya. Oh 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 oh. Lebih keras lagi. Jemaat Tuhan. Siap bersorak ya. Bersorak. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Siap JBI Citra 2. Come on. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Sorakan. Keajaiban terjadi. Haleluya. Bapak Ibu percaya Roh Kudus tercurah di tempat ini? Yang percaya sorakan amin. Sama-sama sambil berkata,
mengalir kuasa-Mu, nyalakan api. Sorakan, ku nyanyi. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi. Asik, sekali lagi ya, semua. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api. Sorakan. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi. Keajaiban terjadi. Kami percaya Tuhan, kami percaya saat Roh Kudus-Mu Tuhan membakar setiap kami Tuhan, keajaiban dan mujizat Tuhan terjadi di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah segala pujian hormat kami hanya bagi Raja kami, Tuhan Yesus yang kami tinggikan. Sekali lagi yang mau beri tepuk tangan buat Raja kita yang meriah. Tuhan Yesus Raja di atas segala Raja. Sorakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kita lihat breaking news pagi hari. Semua katakan, langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan agung namanya. Roh Kudus membakar setiap. Amin Tuhan. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Sorakan. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi. Keajaiban terjadi. Mari tepuk tangan sama-sama buat Tuhan kita. Kita mau nyanyi saut-sautan, amin. Sorak buat Tuhan ya. Ikuti saya. Oh, 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 oh. Lebih keras lagi. bersyukur bahwa kita terus bisa beribadah dalam kasih kemurahan tangan Tuhan. Oleh sebab itu saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kita percaya setiap kita yang setia beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan terus menunjukkan kasih sayangnya kepada kita semua.
Oleh sebab itu Bapak Ibu bukan pendatang tapi saudara kita seiman di tempat ini untuk sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh sebab itu ada ibadah umum seperti saat ini jam 7:30 dan jam 10 pagi seperti setiap hari Minggu. Ya Bapak Ibu bisa hadiri beribadah. Lalu juga ada ibadah-ibadah kategorial ya seperti ibadah Abi yang berlangsung juga saat ini bersamaan dengan ibadah umum. Lalu juga ada ibadah RPBI, ada pria battle, ada wanita battle Indonesia. Dan juga ada komsel dan juga pemuridan yang kita percaya itu akan membawa pertumbuhan di dalam iman kita. Mari tetap setia beribadah kepada Tuhan, kita tetap taat kepada Tuhan senantiasa. Oke, lalu adik kita juga sudah saksikan video IKEM yang akan berlangsung secara onsite. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin ikut IKEM masih dibuka pendaftaran ya. Nanti Bapak Ibu bisa daftar di booth yang telah disediakan di belakang. Ya, jadi kita percaya melalui IKEM ini pasti ada pemulihan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Kita yang sakit kita disembuhkan, kita yang rindu mengalami lawatan Tuhan, maka kita akan merasakan kuasa Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita. Jadi investasi sebesar Rp450.000, kita percaya itu akan memberkati hidup kita. Oke, lalu selanjutnya ada ibadah WBI yang akan berlangsung hari Sabtu. Nanti Ibu Gembala yang akan menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap wanita-wanita bijaksana yang ada di tempat ini. Mari hadiri ibadah WBI pada hari Sabtu nanti. Oke, itu saja ya. Saya perlu tekankan pada pagi hari ini kita akan siapkan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Kita bisa mengisi, memasukkan uang ke dalam amplop atau Bapak Ibu juga bisa memberikannya melalui scan QR yang ada di depan bangku Bapak Ibu. Mari kita persiapkan, kita angkat amplop persembahan kita di tangan kanan kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Engkau sungguh baik di dalam hidup kami ya Bapa. Ini yang terus kami yakini tak pernah sedetik pun Tuhan, Engkau tinggalkan kami Bapa. Sebentar kami akan bawa persembahan kami sebagai wujud kasih kami kepada Engkau ya Bapa. Kami beri Tuhan persembahan kami, segenap hidup kami, segenap hati kami, hanya bagi Engkau saja, Tuhan Yesus yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa persembahan kami yang terbaik. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan, kalau kami masih diberi kesempatan untuk bisa memuji, menyembah-Mu, kami masih ada hari ini bukan karena kuat dan gagah kami. Amin. Namun itu semua karena kasih, karena anugerah-Mu Tuhan. Ya, Saat ini kami bawa hati kami bawa penyembahan kami masuk hadirat-Mu, memuliakan-Mu Tuhan. Dan kami tak mau hanya mengikut dan mengirim-Mu saja Tuhan, tapi Kamu ingin belajar setia Tuhan untuk melayani Engkau Yesus sampai selamanya. amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena
karena rohmu, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Semua karena anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena rohmu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin Mari kita bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Saya Ku persilakan. lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin
Tuhan buat anugerah-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu kepada setiap kami. Kami adalah hamba-hamba-Mu. Jadikanlah kami hamba yang berkenan kepadamu. Jadikanlah kami hamba yang rendah hati. Jadikanlah kami hamba yang berguna. Jadikanlah kami hamba yang selalu mengerti akan rencana-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan siang hari ini di saat gereja kami membahas tentang misi dan pelayanan bagi Kristus, jadikanlah kami Tuhan orang-orang yang bukan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Biarlah kami boleh duduk seperti seorang Maria yang duduk, yang mengambil bagian yang terbaik dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat doa kami ini kuserahkan di dalam satu nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Ya. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, salam sehat dan salam sejahtera buat Bapak Ibu. Hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah berkobar bagi Kristus yang diambil dari 1 Timotius 6 ayat 11 sampai dengan 21. Bapak Ibu buka ayat firman Tuhannya di dalam 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 21 yang membawa Alkitab elektronik, kalau enggak Bapak Ibu dapat mengikutinya dari depan. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 11 berkata demikian firman Tuhan. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar, juga di muka Pontius Pilatus kesurahkan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas Tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati, dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah yang omong-omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang mengajarkannya, dan dengan demikian telah menyimpang dari iman, kasih karunia menyertai kamu. Bapak Ibu saudara sekalian, perikop yang barusan kita baca ini merupakan bagian surat penggembalaan Paulus kepada Timotius. Paulus berpesan atau memberikan beberapa hal nasihat kepada Timotius di dalam melayani jemaat di Efesus. Apa sih Bapak Ibu yang dinasihatkan Paulus kepada Timotius? Yang pertama, Timotius atau orang percaya harus mempraktekkan gaya hidup kerajaan Allah atau gaya hidup manusia Allah. Ya Bapak Ibu ya. Kita baca di dalam 1 Timotius 6 ayat 11 dasar firman-Nya demikian. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih dan kesabaran dan kelembutan. Siapa Bapak Ibu yang dimaksud manusia Allah di dalam 1 Timotius 6 ayat 11? Yang dimaksud manusia Allah adalah Timotius, anak rohani Paulus yang sah dalam iman, dan juga pemimpin jemaat di Efesus atau gembala jemaat di Efesus. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Timotius disebut oleh Paulus sebagai manusia Allah? Bapak Ibu, sejak Timotius bertobat dan dipanggil menjadi hamba Tuhan, dia sudah menjadi milik Allah. Demikian juga kita sebagai orang percaya.
Kita hari ini, kita sudah menjadi milik Allah. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, oleh karena itu seluruh hidup dan pelayanan Timotius harus menunjukkan kepemilikan Allah atas dirinya. Terus Bapak Ibu sebagai manusia Allah atau manusia milik Allah, Timotius disuruh menjauhi beberapa hal Bapak Ibu. Sebagai manusia Allah atau sebagai orang percaya, Timotius disuruh menjauhi ayat selanjutnya, yaitu rasa sok tahu Bapak Ibu. Suka mencari-cari kesalahan, berdebat, fitnah, pelin-pelan, dengki, cedera janji, percecokan. Orang yang demikian Bapak Ibu, kalau kita masih ada dalam ini, kita bukanlah manusia Allah. Tetapi kita masih manusia duniawi Bapak Ibu. Dan sebagai manusia Allah, Timotius diminta oleh Paulus untuk menjauhi cinta akan uang. Dengan ayat firman Tuhan yang terkenal di dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Karena Bapak Ibu kedua hal tersebut di atas dapat membahayakan kehidupan iman Timotius. Bapak Ibu, gelar manusia Allah ini diberikan kepada Timotius untuk membedakan dirinya dengan pengajar-pengajar palsu yang adalah manusia duniawi. Di zaman Timotius, Bapak Ibu, menjadi gembala di Efesus, banyak pengajar-pengajar palsu ada di sana, Bapak Ibu. Bapak Ibu, oleh karena itu Paulus berpesan kepada Timotius, ya, dan juga semua orang percaya kepada kita semua untuk menjauhi cinta akan uang dan 8 hal yang tadi yang saya sebutkan. Sebaliknya, sebagai manusia Allah kita harus mengejar keadilan. Paulus menasihatin Timotius supaya dia tidak membeda-bedakan jemaat berdasarkan status sosial atau sara, Bapak Ibu. Semua jemaat harus dilayani dengan baik dan diperlakukan dengan adil, baik itu jemaat kaya ataupun miskin, Bapak Ibu. Paulus sangat menyadari bahwa membeda-bedakan jemaat dalam status sosial dan dalam sara itu dapat menjadi pemicu perpecahan di dalam jemaat. Kita banyak Bapak Ibu dari sini beraneka ragam. Ada yang dari suku Sumatera, Batak, ada yang dari Chinese, ada yang dari Jawa. Tidak boleh ada pembedaan. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, karena dengan kita tidak boleh mengkasta-kastakan atau membeda-bedakan jemaat, itu Bapak Ibu ya. Itulah pesan Paulus kepada Timotius. Yang kedua, Paulus berpesan kepada Timotius untuk mengingatkan kepada jemaatnya untuk rajin beribadah. Ibadah adalah devosi, sama juga artinya dengan devosi kepada Allah. Atau pengabdian kepada Allah, atau rasa syukur kepada Allah. Pengabdian atau rasa syukur kepada Allah dapat diwujudkan dengan datang beribadah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bilang mengasihi Tuhan, tetapi Bapak Ibu tidak pernah datang beribadah, itu merupakan satu tanda tanya. Orang yang, karena firman Tuhan berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di rumah Tuhan, disitulah terjadinya pertemuan kita dengan Tuhan. Memang Bapak Ibu tidak selalu harus di rumah Tuhan, tetapi selama kita diberi kesempatan untuk bisa datang di rumah Tuhan, kenapa mesti kita harus di rumah? Betul Bapak Ibu, kalau kita di rumah kita pasti tidak akan bisa konsentrasi ibadahnya. Yang ketiga Bapak Ibu, Timotius disuruh oleh Paulus untuk mengejar kesetiaan Bapak Ibu. Kesetiaan adalah sesuatu yang sangat dituntut di dalam kerajaan Allah. Siapa yang mau setia, siapa yang bisa setia sampai akhir, maka akan diberikan kepadanya mahkota kehidupan. Timotius diminta oleh Paulus untuk setia kepada Injil. Pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius adalah Injil yang sejati. Mengapa Bapak Ibu? Paulus meminta kepada Timotius untuk setia kepada Injil. Karena pada waktu itu Bapak Ibu, banyak muncul doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran palsu, atau ajaran sesat yang telah menyesatkan sebagian dari jemaat Bapak Ibu. Kondisi gereja pada waktu di Efesus cukup memburuk Bapak Ibu. Karena ada sebagian jemaat yang percaya akan ajaran-ajaran sesat ini Bapak Ibu. Oleh karena itu, Paulus menugaskan kepada Timotius untuk menentang atau mengembalikan jemaat yang tersesat itu kembali ke jalan yang benar.
untuk mengembalikan gereja kepada doktrin yang benar, untuk memperbaiki metode penafsiran tentang Tuhan yang benar. Itulah pesan Rasul Paulus kepada Timotius, Bapak Ibu. Dan yang keempat, Bapak Ibu, Timotius diminta Paulus untuk melayani dengan penuh kasih, Bapak Ibu. Karena pada waktu itu jemaat di Efesus sudah mengalami sebagian sudah tersesat dan bukan perkara yang mudah untuk mengembalikan jemaat kembali ke ajaran yang benar. Hanya kasih yang besar kepada Tuhan yang mampu membuat Timotius bertahan di dalam pelayanan. Sekalipun itu sulit. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu saudara sekalian, jangan pernah terpikir di dalam pikiran kita untuk mundur dari pelayanan. Karena medan pelayanan kita lebih mudah dari medan pelayanan Timotius. Bapak Ibu, Timotius pada waktu itu masih muda. Barangkali belasan atau mungkin puluhan tahun. Tetapi dia harus mengembalikan jemaat-jemaat yang jauh lebih tua dan kaya, Bapak Ibu. Dan itu bukan satu perkara yang mudah. Timotius muda itu untuk bisa menjalankan dengan baik. Makanya ada pesan Paulus kepada Timotius, hai Timotius, walaupun engkau masih muda, tetapi engkau harus menunjukkan bahwa engkau bisa dihormati dan bla 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 sebagainya, Bapak Ibu. Dan yang kelima, yang terakhir, pesan Paulus kepada Timotius untuk mengejar kesabaran dan kelembutan. Paulus menyadari, Bapak Ibu, bahwa tugas dan tanggung jawab Timotius di dalam mengembalakan jemaat Efesus tidak mudah. Oleh karena itu, Paulus berpesan agar Timotius sabar, tidak ikut berdebat, tidak mudah putus asa. Ya, Timotius harus bertahan, tidak kalah pada keadaan. Walaupun Timotius pada waktu itu muda, Bapak Ibu, tetapi dia tidak boleh emosi, tidak gegabah dalam bertindak, dan tidak gampang marah, Bapak Ibu. Karena anak muda biasanya emosinya meletup-letup, Bapak Ibu. Itulah kurang lebih pesan Paulus kepada Timotius. Timotius harus mempraktekkan hidup kerajaan Allah. Bapak Ibu, Timotius harus mengembalikan jemaat-jemaat yang tersesat kembali ke jalan yang benar, dan ini bukan perkara yang mudah. Pertanyaannya siang hari ini ketika Bapak Ibu mendengar atau melihat teman Bapak Ibu yang sudah lama tidak datang ke gereja, yang tersesat, mungkin barangkali kecewa sama Tuhan, barangkali karena dia merasa diperlakukan tidak adil, barangkali dia merasa dibeda-bedakan, barangkali karena sakit hati, karena mendengar dari sakit hati baik secara sengaja atau tidak sengaja oleh PKS, oleh gembala, oleh BOL atau pelayan Tuhan. Apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita akan mempraktekkan gaya hidup kerajaan Allah dengan mencari dan menyelamatkan yang terhilang? Ketika Yesus memberikan perumpamaan kepada kita, ketika ada satu domba yang hilang, Yesus tinggalkan yang 99 untuk mencari yang terhilang. Ataukah kita biarkan saja? Yang hilang biarlah hilang. Ada pepatah berkata yang hilang satu tumbuh 1000. Bukan seperti itu firman Tuhan. Tetapi orang yang mempraktekkan gaya hidup kerajaan Allah atau orang yang berkobar-kobar bagi Tuhan, pasti mau orang lain diselamatkan. Yang setuju katakan amin. Itu poin yang pertama, Bapak Ibu. Apa sih nasihat Paulus yang kedua kepada Timotius? Orang percaya harus selalu hidup di dalam pertandingan. Bapak Ibu saudara sekalian, Paulus meminta kepada Timotius untuk selalu memposisikan dirinya dalam posisi siap untuk bertanding. Paulus sangat mensukai ilustrasi-ilustrasi di dunia olahraga. Dalam dunia olahraga apapun, Bapak Ibu, untuk menjadi seorang pemenang bukanlah hal yang mudah. Seorang atlet yang ingin menang di dalam pertandingan, dia harus melakukan 3 hal, Bapak Ibu. Yang pertama, dia harus latihan dengan baik, Bapak Ibu. Yang kedua, dia harus mengikuti aturan pertandingan dengan baik. Dan yang terakhir, tekad untuk menang atau pantang menyerah, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau dalam dunia olahraga saja, seorang atlet berusaha dengan keras untuk menjalin berbagai latihan untuk menang dan memperoleh mahkota yang fana. Apalagi kita sebagai orang percaya, kita harus lebih sungguh-sungguh lagi mengikuti pertandingan iman
untuk memperoleh mahkota yang abadi selama-lamanya. Untuk mahkota yang kekal Bapak Ibu. Bapak Ibu disadari atau enggak sadari, sejak kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah masuk dalam arena pertandingan. Dan di dalam pertandingan ini cuma ada dua pilihan, yaitu menang atau kalah. Tidak ada kata seri Bapak Ibu. Tidak ada kata draw ya. Cuma hanya pilihannya menang atau kalah. Kalau kita menang, kita akan memperoleh hidup yang kekal selama-lamanya. Tetapi kalau kita kalah dalam pertandingan itu, kita akan memperoleh neraka kekal selama-lamanya. Dan pertandingan itu tidak bisa diulang Bapak Ibu. Pertandingan itu seumur hidup hanya sekali. Sampai kita menutup mata. Pilihan ada di tangan kita Bapak Ibu. Oleh karena itu bertandinglah dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu. Berjuanglah untuk mempertahankan imanmu sampai akhir Bapak Ibu. Karena iblis lawan kita, dia mau iman kita gugur. Supaya kita dapat neraka kekal. Bapak Ibu saudara sekalian, iblis gak takut Bapak Ibu tiap minggu datang ke gereja. Iblis gak takut Bapak Ibu setiap hari memberikan persembahan yang terbesar di gereja. Iblis gak takut Bapak Ibu untuk rajin ikut persekutuan atau komsel. Iblis gak takut Bapak Ibu anggota menjadi PA, PKS, BOL atau hamba Tuhan sekalipun. Tetapi selama hidup kita tidak berubah, iblis akan senang Bapak Ibu. Iblis tidak mau hidup kita menjadi serupa dengan Kristus Bapak Ibu. Kalau hidup kita sempurna menjadi serupa dengan Kristus, itulah yang iblis takuti Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya ajak tadi dikatakan kenapa kok ada cerita tentang Pontius Pilatus ya Bapak Ibu ya. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 13, coba kita kembali ya Bapak Ibu. Disebutkan kenapa sih Kristus di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Kusuruhkan kepada, apa maksudnya Bapak Ibu? Maksudnya demikian Bapak Ibu. Salah satu pertandingan iman yang kita ikuti Bapak Ibu, selain kita mengejar keadilan, selain kita mengejar ibadah, kita mengejar kesetiaan, kita mengejar kasih, dan kita harus mengejar kesabaran dan kelemah lembutan, kita juga harus bersaksi tentang Tuhan Yesus Bapak Ibu. Timotius diminta oleh Paulus untuk tidak takut memberitakan Injil atau memberitakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kepada pejabat tinggi atau pembesar yang ada di Efesus. Karena di ayat yang tadi dikatakan jabatan Pontius Pilatus pada waktu itu adalah pejabat tinggi Romawi. Tetapi tidak mematahkan semangat Yesus untuk bersaksi bahwa dialah Juru Selamat umat manusia. Kalau Bapak Ibu ingat di dalam Injil dikatakan ketika Pontius Pilatus bertanya kepada Yesus, apakah engkau raja orang Yahudi? Dan Yesus menjawab, engkau sendiri yang mengatakannya. Yesus tidak pernah Bapak Ibu takut untuk menyatakan dirinya bahwa dialah Juru Selamat umat manusia. Bahwa Yesus tidak pernah takut untuk menyatakan kebenaran bahwa dialah Sang Mesias atau Juru Selamat. Karena Matius 10 ayat 28 berkata demikian Bapak Ibu. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuhmu di dalam neraka. Dan yang ayat selanjutnya di dalam 2 Timotius 1 ayat 7-8 Rasul Paulus berkata demikian. Ya, di dalam 2 Timotius 1 ayat 7-8 Rasul Paulus berkata demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan jangan malu karena aku seorang hukuman karena Dia. Melainkanlah ikut menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Bapak Ibu saudara sekalian, apakah sampai hari ini kita masih bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan? Ataukah kita sampai hari ini masih malu untuk bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat umat manusia?
Di dalam pertandingan iman yang kita ikuti sekarang Bapak Ibu, bukan hanya untuk kita mengejar kebaikan, keadilan segala macam, tetapi salah satu syaratnya yaitu kita harus bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan Yesus sudah teladan dengan sendiri ketika dia berdiri di hadapan para pembesar, di hadapan Pontius Pilatus sebelum dia disalibkan. Dia ketika Pontius Pilatus bertanya, apakah engkau raja orang Yahudi? Engkau sendiri yang mengatakannya. Tidak lama kemudian Yesus dibawa ke ladang pembantaian Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu? Yesus tidak takut untuk memberitakan tentang dirinya bahwa dia adalah Sang Mesias. Bapak Ibu saudara sekalian, suatu kali ketika habis kebaktian pagi, saya bermeeting dengan tim pengembalaan dan penjangkauan. Salah satu anggota tim saya berkata demikian, Koroi, bagi saya pelayanan ujung-ujungnya adalah jiwa dan memuliakan nama Tuhan. Bagi saya itu betul sekali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mendengarkan khotbah minggu kemarin bahwa kita melayani bukan untuk memuliakan diri kita sendiri. Kita melayani bukan untuk kebanggaan, kita melayani bukan untuk dipuji, kita melayani bukan untuk show off keluar. Tetapi kita melayani bagaimana finalnya nanti ketika kita memenangkan jiwa. Bukankah Alkitab berkata satu jiwa dimenangkan, seluruh surga bertepuk tangan Bapak Ibu. Ketika engkau melayani Tuhan cuma orientasinya ini aja menurut saya bukan gak boleh. Tetapi Bapak Ibu masih ingat pesan Yesus yang terakhir di dalam amanat agung sebelum dia naik ke surga. Dia memberikan pesan yang terakhir. Biasanya pesan yang terakhir adalah pesan yang penting. Jadikanlah seluruh bangsa itu muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Anak dan Roh Kudus. Itulah pesan terakhir. Testimoni yang terakhir dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi itulah yang terpenting. Melayani penting, di mimbar penting, singer penting supaya terjadi rangkaian ibadah yang baik. Tetapi lebih terpenting lagi adalah memenangkan jiwa. Setuju katakan amin. Siapa Bapak Ibu di sini yang sudah banyak memenangkan jiwa angkat tangan? Siapa yang banyak memenangkan jiwa angkat tangan? Oh enggak ada yang angkat tangan. Berarti PR. Masih ada kesempatan untuk ikut bertanding. Pertandingan ini seumur hidup, ya. Bapak Ibu, poin yang ketiga. Poin yang ketiga Bapak Ibu. Orang percaya, ya. Nasihat Paulus kepada Timotius yang ketiga, orang percaya harus memiliki hati yang kaya. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 17-19, tolong dikeluarkan slide-kannya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Bapak Ibu, Rasul Paulus berpesan kepada Timotius agar mengingatkan orang-orang kaya di Efesus untuk tidak sombong. Janganlah kamu takut Timotius untuk mengingatkan kepada orang-orang kaya di Efesus supaya tidak sombong dan mengandalkan kekayaannya sendiri. Tetapi ajarilah mereka untuk berbuat kebajikan dan murah hati Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara sekalian, kekayaan yang dimiliki sekarang ini itu sifatnya hanya sementara atau titipan. Betul Bapak Ibu? Ketika kita meninggal adakah yang dapat kita bawa? Enggak ada Bapak Ibu. Di dunia ini di mana kekayaan itu ngengat dan karat dapat merusaknya. Dan pencuri dapat mencurinya. Bapak Ibu, baru-baru ini kalau kita melihat bagaimana luluh lantaknya jalur Gaza. Coba Bapak Ibu renungkan. Ketika Bapak Ibu mempunyai harta, benda di sana, gedung-gedung. 1000 gedung, saya ikutin perang tersebut Bapak. 1000 gedung sudah hancur di sana. 2,3 juta orang kehilangan tempat tinggal. Bahkan untuk cari makan pun susah. Semuanya dalam sekejap habis Bapak Ibu. Tetapi kumpulkanlah harta yang abadi Bapak Ibu.
Bapak Ibu, kualitas kekayaan seseorang tidak bergantung berapa banyak kekayaan yang dimilikinya, tetapi dari apa yang dapat diberikannya. Ya Bapak Ibu, orang kaya yang menimbun kekayaannya buat dirinya sendiri adalah orang kaya yang miskin. Tetapi dengar baik-baik, orang kaya yang kaya adalah orang kaya yang dapat memberkati orang lain, Bapak Ibu. Bapak Ibu, orang kaya yang demikian adalah orang kaya yang menyenangkan hati Tuhan. Orang yang berkobar-kobar bagi Kristus tentunya memiliki hati yang kaya, Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, Paulus mendorong Timotius supaya orang-orang kaya jemaatnya untuk menunjukkan kemurahan hatinya. Karena Timotius menjadi gembala, menjadi pemimpin jemaat di sebuah kota yang makmur. Kota dagang, yaitu Efesus Bapak Ibu. Yang sebagian jemaatnya notabene adalah orang kaya. Ya Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu kalau saya kasih perbandingan antara Bapak Ibu dengan orang-orang yang ada di pedalaman, kaya mana Bapak Ibu? Kaya kita. Barangkali ya, seperti saya memimpin tempat ini, Tuhan Paulus berpesan kepada saya. Tetapi anehnya Bapak Ibu, disinyalir beberapa orang kaya yang ada di Efesus melupakan tanggung jawab mereka terhadap kerajaan Allah. Alias mereka pelit Bapak Ibu. Mereka tidak mau memberikan buat kerajaan Allah. Jadi Paulus menantang kepada Timotius untuk berkata kepada mereka, orang yang diberkati banyak, dituntut banyak pula. Orang yang diberkati, orang yang dipercaya banyak akan dituntut banyak pula. Bapak Ibu, saya akan bersaksi tentang seseorang yang tentunya Bapak Ibu pernah mendengar, seorang yang bernama John Wesley. Bapak Ibu, John Wesley adalah seorang pelayan Tuhan dan dia memberikan ide-ide yang luar biasa, salah satunya tentang persembahan uang. John Wesley ketika dia punya penghasilan 30 pound sterling, dia menggunakan 28 pound sterling uangnya. Dan 2 pound sterling diberikan untuk gereja, diberikan untuk memberkati orang lain. Ketika pendapatan John Wesley meningkat menjadi 2 kali lipat 60, dia juga mempunyai memakainya cuma 28. 32 diberikan untuk pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu. Ketika pendapatannya menjadi 90 Bapak Ibu. John Wesley juga memberikan, ya dia cuma hanya memakai 28, 62 sisanya diberikan buat kerajaan Allah. Bahkan sampai 1400 Bapak Ibu. 1400 John Wesley hanya memakai 28. Hidupnya sangat bersahaja Bapak Ibu. Tetapi dan ketika dia meninggal Bapak Ibu, ditemukan harta benda satu-satunya adalah piring, sendok, dan garpu. Tetapi itulah orang yang kaya di mata Tuhan. Orang yang benar-benar kaya, tidak memperkaya dirinya sendiri. Bapak Ibu, beberapa kali waktu yang lalu gereja ranting kita minta dibeli, diberkati lewat penjualan beras, lewat juga jual jagung Bapak Ibu ya. Mereka menggunakan uang itu untuk memberkati, untuk menyewa gedung Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu juga pernah ditawarkan kepada mereka? Tawarkan beli Bapak Ibu. Kalau kita tidak bisa menginjil buat pekerjaan Tuhan, tetapi uang kita bisa digunakan untuk memperlebar kerajaan Allah. Hari ini Bapak Ibu, gereja ranting kita baru Sabtu kemarin, gembalanya bilang WA ke saya, kita masih kurang. Kalau Bapak Ibu mau praktek langsung, berikan persembahanmu untuk memperbesar kerajaan Allah. Karena di sana banyak domba-domba digembalakan. Bahkan di daerah yang lebih dibuka lagi Paku Haji. Banyak orang yang belum percaya dimenangkan. Barangkali kita tidak bisa menangkan jiwa. Tetapi uang kita bisa untuk memenangkan jiwa. Suatu kali ketika orang-orang itu sampai ke kemah abadi dan dia akan merasa bersyukur. Karena berkat uang kita, dia diselamatkan. Kalau Bapak Ibu terbeban, Bapak Ibu tergerak, berikan kode 1 di belakangnya. Berikan persembahan itu buat Tuhan. Lewat misi, lewat QR yang ada atau apa terserah Bapak. Tetapi kita harus memperbesar misi Bapak Ibu. Ya, supaya banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu.
Apa sih nasihat yang diberikan Timotius kepada, apa nasihat yang diberikan Timotius dari Paulus Bapak Ibu? Yaitu orang percaya harus dapat memelihara apa yang dipercayakan. 1 Timotius 6 ayat 20 sampai dengan 21. 1 Timotius 6 ayat 20 sampai 21 berkata demikian. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Bapak Ibu, orang yang berkobar-kobar bagi Kristus tidak akan pernah menyangkali imannya. Sekalipun banyak muncul ajaran-ajaran sesat pada waktu itu Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara sekalian, Rasul Paulus menasihati Timotius supaya dia dapat memelihara apa yang dipercayakan kepadanya. Karena pada waktu itu Bapak Ibu, di Efesus banyak muncul ajaran-ajaran palsu atau ajaran-ajaran gnostik. Dan juga pada waktu itu di Efesus banyak pemujaan atau kuil-kuil terhadap Dewi Artemis Bapak Ibu. Oleh karena itu Paulus berpesan kepada Timotius, jaga imanmu. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, karena kenapa Bapak Ibu? Pada waktu itu juga ada sebagian jemaat Timotius yang berpaling imannya dari Tuhan Yesus Kristus. Karena telah disesatkan oleh ajaran ini Bapak Ibu. Oleh guru-guru palsu. Para pengajar gnostik itu Bapak Ibu mengajarkan bahwa keselamatan bukan hanya di dalam Yesus Kristus. Tetapi melalui dengan menguasai pengetahuan. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Dengan menguasai pengetahuan Bapak Ibu. Untuk mengatasi hal ini, maka Paulus memberikan 2 perintah kepada Timotius. Perintah yang pertama, memelihara atau menjaga apa yang telah dipercayakan kepadanya. Yaitu apa? Ajaran-ajaran Paulus. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat salah satunya. Bahwa Timotius harus setia dengan ajaran ini. Tidak boleh mendengarkan ajaran-ajaran yang lain. Dan yang kedua Bapak Ibu, Paulus berpesan kepada Timotius, janganlah kamu termakan omong kosong dan menghindari ajaran sesat Bapak Ibu. Ajaran gnostik adalah ajaran yang tidak berguna. Kurang lebih demikian pesan Paulus. Jadi kamu gak usah membuang-buang waktumu untuk memikirkan hal-hal yang gak berguna. Tetapi ajarkanlah kepada jemaat untuk percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jangan ikut kepada diskusi-diskusi mereka. Diskusi-diskusi yang dilakukan oleh jemaat-jemaat yang tersesat atau pengajar-pengajar palsu itu hanya tentang dongeng, tentang silsilah dan asketisme, yaitu tidak tidak mengkonsumsi makanan tertentu dan meremehkan pernikahan. Bapak Ibu, kita diselamatkan bukan karena kita berbuat baik. Kita diselamatkan karena bukan makan ini, makan itu, makan ini. Bapak. Tetapi kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena perbuatan baik kita, Alkitab mencatat demikian Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara sekalian, oleh karena itu Bapak Ibu, hari-hari ini juga banyak beredar, bertebaran selain ya ajaran-ajaran yang tidak bisa diterima kekristenan atau dianggap sesat seperti itu adalah ajaran-ajaran yang sudah ada di mana-mana Bapak. Tetapi hari-hari ini juga banyak beredar di YouTube. Ada Pentakosta 1 dan 2, 3 bahkan. Dan bahkan Bapak Ibu ada juga tentang kita tidak perlu memberikan perpuluhan. Dan bahkan bahwa Yesus Kristus bukan Tuhan dan Juru Selamat. Hari-hari ini karena kenapa? Kita mudah sekali untuk melihat itu di YouTube Bapak. Oleh karena itu, Bapak Gembala mengambil inisiatif untuk membekali jemaat, untuk meluruskan iman jemaat dengan mengadakan kelas tentang Pentakosta yang pertama. Dan yang kedua, perlukah kita memberikan perpuluhan di mana ada sesi tanya jawab.
Dan yang terakhir Bapak Ibu, adalah Tritunggal. Dan bahkan tentang Tritunggal Bapak Ibu. Ketika kita di luar sana ditanyakan, Tuhanmu beranak, Tuhanmu punya ibu, Tuhanmu punya bapak, kita bisa menjawabnya. Ambil kesempatan ini Bapak Ibu. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Bahkan kemarin di sesi Kamis 20 Oktober Bapak Ibu banyak yang mengikutinya. Jadi kita mempunyai pemahaman yang benar. Tidak mudah digonjang-ganjingkan oleh keadaan zaman, oleh pembicaraan-pembicaraan yang tidak sesuai dengan Alkitabiah. Dan Bapak Gembala mengambil tanggung jawab itu dan berinisiatif supaya kita punya iman yang kokoh, tidak tergoncangkan. Dunia boleh bergoncang, tetapi iman kita tidak bergoncang. Saya tutup Bapak Ibu. Kan judulnya, tema yang diberikan saya adalah berkobar-kobar bagi Kristus. Orang yang berkobar-kobar bagi Kristus pasti akan mempraktekkan gaya hidup kerajaan Allah yang setuju, katakan amin. Amin. Orang yang berkobar-kobar bagi Kristus pasti selalu siap hidup di dalam bertanding. Yang setuju katakan amin. Orang yang berkobar-kobar bagi Kristus pasti memiliki hati yang kaya atau ingin memberkati orang lain. Amin. Dan orang yang berkobar-kobar bagi Kristus pasti tidak akan pernah menyangkali imannya sampai akhir hidupnya. Demikianlah firman Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Bapak Ibu saudara sekalian, firman Tuhan telah disampaikan. Tetapi apakah hatimu masih berkobar-kobar buat Tuhan? Ataukah hatimu sudah mulai terpengaruh oleh cinta akan uang, oleh suka mencari-cari kesalahan, atau bahkan engkau suka berdebat, melakukan fitnah pelin-pelan. Firman Tuhan siang hari ini sudah selesai disampaikan. Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya selalu berkobar-kobar buat Tuhan. Karena dengan berkobar-kobar buat Tuhan, maka kita akan terus
berlari di dalam arena pertandingan. Kita akan tetap di dalam arena dan kita tidak diam bahkan keluar dari arena. Karena memang Tuhan tentukan kita untuk selalu bertanding. Sejak kita menerima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan Tuhan mau kita menang Bapak Ibu. Bahkan untuk menang itu syaratnya nggak mudah. Kita harus memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan mau di arena pertandingan ini bukan hanya kita, tetapi orang-orang lain juga ikut terlibat di dalam pertandingan ini. Supaya banyak orang dimenangkan, supaya kita dapat memberitakan apa yang dipesankan Tuhan, testimoni Tuhan yang terakhir. Jadikanlah seluruh bangsa itu muridku. Tuhan mau kita memperoleh keselamatan bukan buat diri kita, tetapi juga untuk orang lain. Dan Tuhan mau ketika Tuhan memberkati kita, Tuhan mau kita menggunakan kekayaan kita untuk memberkati orang lain, untuk menolong orang lain. Bahkan supaya orang lain dapat diselamatkan. Tuhan mau kita menjadi orang yang kaya. Bukan hanya kaya untuk pribadimu, tetapi kaya untuk kerajaan Tuhan. Tuhan mau terus kita bermisi. Tuhan mau terus kita berdiakonia. Tuhan mau terus kita menolong orang lain Bapak. Dan Tuhan ingin memastikan bahwa kita tidak akan pernah menyangkali iman kita sampai akhir hidup kita. Dan kita tidak akan pernah tergoncangkan iman kita sampai terakhir kita tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sekalipun banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan, tetapi Tuhan lewat gerejanya di tempat ini ingin terus memperkokoh iman Bapak Ibu dan saya. Ambil kesempatan itu Bapak. Jangan pernah sampai kita tidak mendapatkan mahkota kehidupan. Hanya ada dua pilihan di tangan kita, yaitu menang atau kalah. Dan Tuhan mau kita semua menjadi pemenang. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tuhan, untuk firman-Mu saat ini, Engkau Tuhan membawa kami untuk kami terus memiliki hati yang berkobar-kobar melayani Engkau. Ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan, sampai ku dapat mahkota kehidupan, mahkota kehidupan
Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Dan Engkau terus akan memakai menjadi alat yang luar biasa buat Brother Roy. Dan apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Kami jemaat Tuhan diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Kami mau terus berkobar-kobar. Apalagi di hati Tuhan adalah ada di dalam hati kami. Di bulan ini adalah bulan misi bagaimana kami Tuhan untuk mengabarkan kabar sukacita kemanapun kami pergi. Dan kami Tuhan dibekali dengan kebenaran firman supaya kami dapat teguh berdiri menghadapi setiap tantangan yang ada. Terpuji-puji nama-Mu, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara tetap berdiri. Saudara belum terima berkat Tuhan. Terima kasih Brother Roy yang telah menyampaikan isi hati Tuhan. Saya mau menekankan untuk hari Kamis saudara. Saudara ada satu kebenaran yang disampaikan. Saya tangkap itu. Makanya itulah disebut dengan rema. Itu disebut perjumpaan dengan Tuhan. Dalam ibadah ini ada kebenaran firman Tuhan yang sekian panjang disampaikan. Kalau saudara nangkep satu namanya rema dan itulah perjumpaan saudara dengan Tuhan. Jangan lewatkan saudara ketika dalam ibadah kita mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Di hari Kamis dan ini juga saya mengalami bagaimana Tuhan dalam pergumulan hidup ini Tuhan jawab. Saya pagi bersama dengan istri lagi ngobrol, ternyata pesan itu juga disampaikan oleh hambanya Brother Roy. Dan di hari Kamis saudara, hamba bicara, kayaknya supaya suruh doa berkat saja ini. Ya, saudara, tes. Saudara, hari Kamis disampaikan begini, bahwa ketika kita mengenal Allah, kita akan bisa respect dengan Allah. Sejauh mana saudara kenal Allah? Allah Maha Tahu. Kalau Allah Maha Tahu, saudara nggak perlu bilang, Tuhan, kenapa saya nggak dijawab doa saya? Karena saudara nggak tahu siapa Allahmu. Tuhan itu Maha Tahu. Tuhan Maha Kuasa. Kalau saudara sakit, Tuhan aku kok gak sembuh-sembuh. Saudara nggak percaya, Tuhan itu Maha Kuasa. Tapi kalau saudara ngerti siapa Allahmu, dialah yang akan, Allah El Shaddai kemarin itu, Allah yang menyediakan. Saudara nggak perlu takut dalam hidup ini. Makanya hari Kamis ya saudara, datang semua ini di tempat ini saudara ya. Hari Kamis bicara Tritunggal itu bicara tentang Allah, bicara tentang Roh Kudus, bicara tentang Yesus, bicara banyak hal. Saudara akan diberkati. Ini fasilitas yang disediakan. Bilang sebelahnya, sebelum terima berkat, jangan lupa hari Kamis ya datang ya. Tepuk pundaknya hari Kamis datang. Sayang 1000 sayang. Banyak penjelasan di luar, tetapi saudara, saya menyediakan fasilitas ini buat saudara supaya saudara bertumbuh dalam iman saudara. Ketika imanmu bertumbuh, saudara mengerti ngadepin pekerjaan, ngadepin rumah tangga, saudara Christ Center, pusatnya Kristus. Semua dapat diselesaikan karena kita bersama dengan Tuhan. Saya belum mau doa berkat karena belum tepuk pundak sebelahnya ya. Ayo jangan lupa hari Kamis. Jangan lupa hari Kamis. Oke. Jadi tepuk semua pundaknya? Ya. Ini hamba Tuhan, saya kenal sama dia karena di Diklat itu bersama-sama dengan hambanya ini. Kalau dia bidang teologi, saya bidang praktika. Dan kenal di situ saya lihat bagaimana membenahi banyak hal. Saya pikir gereja, jemaat perlu itu. Ya makanya saya mengundang dia. Dan sekaligus dia adalah teman baik yang luar biasa. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Secara engkau menerima berkat Tuhan. Berkat damai sejahtera dari Tuhan turun atas saudara. Berkat yang sempurna dalam ibadah ini Tuhan menyempurnakan. Dan ketika kita menerima berkat itu kemanapun engkau pergi, jangan pernah andalkan kekuatanmu. Ketika engkau tidak mempercayai Tuhan dan engkau berpikir kekuatanmu, kepintaranmu, kehebatanmu dapat kau andalkan. Ada satu kali kelak engkau harus mengakui siapa Tuhan Yesus Kristus dalam hidupmu. Maka engkau akan menyadari betapa penting kau mengandalkan Tuhan.
Berkat turun atas hidup saudara dari Allah Bapa kita di surga. Kasihnya yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, tuntunan penyertaan Roh Kudus turun atas hidup saudara berlimpah-limpah dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati berkata, amin, amin. Selamat siang, selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan bersama dengan seluruh keluarga yang ada. Haleluya. Tuhan berkati. Bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban.